hanya dekat Bapakku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Bapakku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Engkaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiranmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, ku ingin selalu, aku ingin selalu, aku ingin selalu, aku ingin selalu di dekatmu. Aku ingin selalu bersamamu. Ku ingin selalu berada di mana kau ada. Ku ingin selalu, ku ingin selalu, ku ingin selalu ada di dekatmu. Aku ingin selalu ada di pelukmu, Tuhan. Aku ingin selalu berdua denganmu, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati anugerah-Mu. Ku ingin Kau, ku ingin Kau, tiada yang lain. Ku ingin Kau, ku ingin Kau, tiada yang lain. Ku ingin Kau, ku ingin Kau, tiada yang lain. Ku ingin Kau, ku ingin Kau, bukan yang lain.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Boleh lihat kanan kirinya. Sampaikan salam terbaikmu buat saudara-saudara seiman kita. Bersyukur kita boleh ada kembali di tempat ini hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kasih-Nya Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh datang kembali mendekat ke hadirat-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau yang beracara di tempat ini. Engkau yang penuhi kami lagi Tuhan, supaya benar hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami membawa pelayanan kami membawa hidup kami membawa persembahan kami, pujian kami ke hadapan-Mu. Engkau yang layakkan, dan biarlah pujian-pujian kami jadi pujian yang harum di hadapan Engkau. Haleluya. Apapun keadaan kita hari ini, kita mau ingat lagi bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Seberapa banyak dari kita yang butuh keajaibannya Tuhan, mujizat Tuhan, datang pada Dia, sebab Ia adalah pembuat mujizat sejati. Katakan padanya Tuhan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. Sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati Tuhan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu.
terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Biar jemaat saja yang nyanyikan. Nyanyikan dengan hatimu. Laut katakan lagi, Dia pembuat mujizat sejati. Yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Laut yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes Lord, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang mengasihi Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yeah. Belum lambaikan tangannya semua. Mana nih yang mengasihi Tuhan? Yes, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, kita mau bersorak, kita mau menari buat Tuhan. Amin. Amin. Mari menari buat Dia. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus
yang perkasa, ya Allah yang megah, ya Allah yang dahsyat, amin. Kita mau bawa tepuk tangan terbaik kita mau bawa pujian kita mau melompat bagi Tuhan. Come on, jemaat Tuhan, puji dan sembah Dia. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari jemaat Tuhan, Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. amin. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau yang kuat hati hidupku. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Yang bisa angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang perkasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kuasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara, saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk lagi. Bersyukur kita boleh ada hari ini. Hari ini kita mau sama-sama merayakan kasih-Nya Tuhan. Kita mau ingat kebaikan-kebaikan-Nya Tuhan. Dan kita mau mengundang roh yang dari Tuhan penuh lagi atas kita. Agar kemenangan yang dari Tuhan itu datang. Kemerdekaan yang dari Tuhan itu datang. Pemulihan, kesembuhan yang dari Tuhan itu datang. Sebab kita adalah umat pemenang. Mari masuk dalam hadirat. Bawa kemenangan itu. Haleluya.
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan Biar jemaat saja yang katakan, nyanyikan dengan hatimu. Kau hadir. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di
Biarlah penyembahan kami ini menjadi satu ungkapan iman kami, pengungkapan isi hati kami yang terdalam bahwa kami telah memperoleh kemenangan. Kami telah memperoleh kemerdekaan di dalam Kristus. Kami telah memperoleh kelepasan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah penyembahan ini sekali lagi sebagai ungkapan hati kami yang terdalam. Dan kami percaya bahwa pagi hari ini ketika kami berkumpul di dalam ruangan ini, bukan secara fisik saja kami berkumpul, bukan secara fisik saja kami bersekutu, tapi roh kami bersatu memuji meninggikan nama-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus Tuhan ada di tempat ini dan memberikan kami damai sejahtera. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu yang hari ini akan berbicara kepada kami tentang kebenaran sejati yang memerdekakan kami. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu turut bekerja di dalamnya, memberikan kami hikmat pengertian untuk dapat mengerti isi hati-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu yang berbicara di depan ini, kuasa Roh Kudus Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan, hamba-Mu ini hanya orang biasa. Hamba-Mu ini juga adalah orang berdosa Tuhan yang telah Engkau selamatkan. Biarlah Engkau berkata-kata Tuhan di tempat ini, melalui bibir mulut hamba-Mu ini, melalui kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami semua dapat diberikan kekuatan, diteguhkan bahwa kami telah dimerdekakan di dalam Kristus. Berbicara Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Karena masih dalam momen Hari Kemerdekaan Indonesia, saya ingin mengajak kita semua untuk memiliki semangat nasionalisme kita. Kalau saya berkata merdeka, mari kita sama-sama sambut dengan kata merdeka ya. Merdeka! 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 Puji Tuhan ya. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ya bahwa 80 tahun sudah negara kita mendapatkan atau memperoleh satu anugerah yang besar, yaitu kemerdekaan. Walaupun Bapak Ibu sekalian dalam perjalanan kita melihat ya bangsa negara kita mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, banyak kerikil, banyak batu cadas, banyak turbulence kalau kita bilang naik pesawat seperti itu ya. Tapi di sisi lain kita tetap mensyukuri Bapak Ibu bahwa Tuhan telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa kita sehingga kita dapat terlepas dari penjajahan yang sekian tahun lamanya, yang menyiksa bangsa kita, yang menyiksa rakyat kita sehingga kita memperoleh kemerdekaan tersebut. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yosia dan juga seluruh pengurus gereja di tempat ini yang memberikan saya kembali kesempatan untuk berdiri di tempat ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Bapak Ibu, sedikit kesaksian dari saya. Selama 1 minggu ini kondisi tubuh saya agak kurang fit begitu ya. Jadi selama dari hari Selasa kalau tidak salah saya sudah mulai flu, sudah mulai agak batuk pilek seperti itu. Kalau Bapak Ibu dengar suara saya masih agak serak-serak keren gitu ya. ya, tapi puji Tuhan hari ini saya bisa berdiri di tempat ini. Kemarin saya melayani di Cibaduyut, melayani counseling. Ada satu klien saya di sana. Pulang dari Cibaduyut sekitar jam 1:30 barangkali. Saya sampai di rumah, lalu saya duduk-duduk di bawah. Kondisi tubuh saya rasa masih oke gitu ya. Tubuh saya masih rasanya oke, walaupun masih agak sedikit flu begitu. Lalu tiba-tiba saya ngerasa kok dunia ini seperti berada di komedi putar ya. Mulai berputar begitu. Kok makin lama makin kencang gitu ya. Makin lama makin kencang. Saya bilang, waduh ini gak benar ini. Lalu saya naik ke atas ke kamar, lalu saya minum 1 buah Panadol, 1 biji Panadol, lalu saya tiduran. Harapan saya tiduran makin baik begitu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mujizat terjadi. Apa itu? Makin putar kepala saya. Makin tambah jadi putarannya. Lalu saya berpikir ke bawah, jangan-jangan ini vertigo gitu ya. Lalu saya berkata, Tuhan besok saya harus sehatin. Karena saya jam 6 pagi harus berangkat dari rumah, saya harus menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat Suryani. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, tadi pagi saya bangun,
tubuh saya fresh ya, dan hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan untuk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah kemerdekaan yang memerdekakan kita. Ya, next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, pernahkah Bapak Ibu merasa terikat, terbelenggu, atau merasa tidak bebas dalam kehidupan Bapak Ibu? Pernah nggak kira-kira? Saya yakin dan percaya kalau kita berbicara pernahkah kita terikat atau merasa terbelenggu atau merasa terkekang, saya yakin dan percaya kita semua pasti pernah merasakan itu. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Jawabannya sederhana, bahwa kita sebenarnya secara manusiawi, kita ini adalah orang-orang berdosa. Dan setiap kesalahan yang kita perbuat, pasti ada intimidasi yang kita dapatkan. Yang mengakibatkan apa Bapak Ibu? Mengakibatkan kita merasa tidak bebas. Kita merasa tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang mengikat kita, yang membuat kita susah untuk bergerak. Membuat kita susah untuk beraktivitas. Membuat kita susah untuk berpikir. Bapak Ibu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita menemukan jalan buntu. Jalan buntu itu dalam bentuknya apa? Emosi yang meledak-ledak contohnya. Kita menjadi orang yang sensitif contohnya. Kita menjadi orang yang pemarah misalnya. Atau kita menjadi orang yang mudah tersinggung seperti itu. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika hal tersebut terjadi di dalam diri kita alami, itu membuat kita tidak merdeka. Kenapa? Karena kita punya hati nurani, amin. Kita punya hati kecil yang terus bersuara, kok kenapa ya saya seperti ini? Kenapa ya orang-orang kok pada menjauhi saya? Kenapa ya orang-orang kok tidak mau berteman dengan saya? Ada apa dengan saya? Oleh karena itu Bapak Ibu, perasaan tersebut merupakan belenggu yang membuat kita terkekang dan tidak merdeka. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita harus mendapatkan satu kebenaran yang dapat membebaskan kita dari belenggu tersebut. Seperti di dalam sebuah ruangan penghakiman, ruang pengadilan Bapak Ibu sekalian. Seorang terdakwa yang duduk di depan menghadapi para hakim. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada yang membela dia. Dia butuhkan seorang pembela yang bisa membicarakan tentang kebenaran terdakwa yang akan dijatuhi hukuman tersebut. Seperti itulah Bapak Ibu sekalian yang kita alami. Oleh karena itu kita membutuhkan kebenaran yang dapat memerdekakan kita dari belenggu tersebut. Next slide. Next slide. Sekarang yang menjadi refleksi bagi kita Bapak Ibu sekalian. Apakah kebenaran yang memerdekakan itu? Siapakah kemerdekaan yang memerdekakan kita itu? Dan pertanyaan yang kedua, kalau misalnya kita katakan seperti pertanyaan saya tadi di awal, apakah kita sudah merdeka? Kita semua sudah merdeka di negara kita. Tapi pertanyaannya, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, apakah benar kita sudah merdeka? Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang merdeka kalau kita masih hidup di dalam kehidupan manusia lama. Siapakah manusia lama itu? Manusia lama kita adalah manusia yang selalu jatuh di dalam dosa, yang masih mengikuti keinginan duniawi, yang mengekang kita. Bapak Ibu, saya selalu berkata kepada anak-anak saya, kepada istri saya, dan setiap orang yang saya jumpai, bro and sis, rambut kita sama hitam. Ya oke lah, mungkin kita ada yang sudah berambut putih gitu ya. Rambut kita sama hitam, rambut kita sama putih. Tapi adakah yang tahu isi hatimu? Kamu mungkin bisa berkata hal-hal yang baik, kamu mungkin bisa berkata hal-hal yang sangat menyenangkan telinga, tapi hatimu bagaimana? Karena hatimu itu mencerminkan siapa kamu. Kalau hatimu dipenuhi dengan kebenaran, maka apa yang kamu katakan, apa yang kamu perbuat itu adalah satu buah kebenaran. Sekarang menjadi pertanyaan yang kedua. Next slide. Apakah kebenaran itu? Bapak Ibu sekalian, saya akan mengutip dari pemikiran duniawi dulu, secara filsafat. Saya mau mengutip pendapat dua orang.
filsuf atau orang yang menjadi pemikir ya tentang kebenaran. Sekarang kebenaran yang dimaksudkan itu apa? Apakah ada kebenaran yang absolut di dunia ini? Mari kita lihat yang pertama. Next slide. Yang pertama menurut Aristoteles. Aristoteles ini Bapak Ibu sekalian, dia adalah seorang filsuf yang terkenal dengan retorikanya dia. Yang menggunakan etos, patos, dan logos ketika berbicara. Aristoteles. Beliau hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ya, maaf, sepertinya sesudah Masehi ya, bukan sebelum Masehi. Karena sesudah Kristus dia hidup. Nah, sekarang dia berkata apa Bapak Ibu? Menurut Aristoteles, kebenaran itu ada dalam logika manusia. Kebenaran itu ada dalam logika manusia. Logika itu apa? Logika itu dari kata logos. Logos itu apa? Pemikiran. Kalau logos dalam firman Tuhan itu artinya adalah Roh Kudus Tuhan yang berbicara. Tapi kalau dalam filsafat Bapak Ibu, logos itu artinya pemikiran. Ilmu. Kalau ilmumu benar, maka kebenaran itu terjadi. Tapi kalau ilmumu salah, tidak sesuai dengan etos, patos, dan logos, maka ilmumu salah. Berarti kebenaran yang menurut Aristoteles berikan ini Bapak Ibu, itu tidak absolut. Tidak ada yang pasti. Nah sekarang kita mau melihat tokoh yang kedua yang terkenal dengan naturalisme konsepnya. Yang bernama Thomas Aquinas. Next slide. Kita mau lihat pandangan dia. Thomas Aquinas ini hidup pada tahun 1225 sampai 1274 Masehi. Sekarang kita mau lihat dulu latar belakangnya. Siapakah Thomas Aquinas ini? Kemarin di kelas 9, saya mengajar Bapak Ibu tentang Biblical Worldview. Saya ada mengangkat tokoh ini. Thomas Aquinas ini dia adalah seorang biarawan gereja. Dia terkenal dengan pemikiran-pemikirannya yang dipakai sampai hari ini yang tentang naturalisme seperti itu. Bukan naturalisasi ya Bapak Ibu ya. Naturalisme berpikir, berlogika seperti itu. Nah, menurut Thomas Aquinas, kebenaran itu adalah sesuatu yang rasional. Rasional, masuk akal. Nah, kebenaran yang bisa dicapai oleh akal manusia melalui pengamatan. Kalau pengamatanku benar, maka benarlah itu. Kalau pengamatanku keliru, maka kelirulah itu menurut dia. Dan ini menurut Thomas Aquinas adalah kebenaran yang mendukung keberadaan, khususnya keberadaan Tuhan sebagai penyebab utama. Karena menurut Thomas Aquinas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, penyebab utamanya itu adalah Bapa sendiri, yaitu Tuhan Allah. Nah, kebenaran ilahi yang menurut Thomas Aquinas adalah kebenaran yang melampaui kemampuan akal manusia dan hanya dapat diketahui melalui wahyu ilahi dan iman. Ini menurut dia. Akal dan iman tidak bertentangan melainkan saling melengkapi dalam pencarian kebenaran tertinggi, yaitu Tuhan. Nah, tapi yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah iman yang mati. Sekarang iman yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Thomas Aquinas? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Thomas Aquinas sendiri juga memberikan pandangan tentang kebenaran yang tidak absolut. Dan di dalam worldview Bapak Ibu sekalian berbicara tentang kebenaran secara umum, tidak ada kebenaran yang absolut di dunia ini. Kenapa? Karena kebenaran itu tergantung siapa pendengarnya dan siapa yang menyampaikannya. Itu kebenaran dunia. Kebenaran menurut saya belum tentu sebuah kebenaran menurut Pak Pendeta Yosia. Kebenaran menurut Ibu Pendeta Lydia belum tentu kebenaran menurut saya. Itu tidak absolut. Kenapa? Karena kita punya sudut pandang masing-masing tentang kebenaran itu. Lalu sekarang kebenaran apakah? Next slide. Lalu sekarang kebenaran yang mana yang harus kita pegang? Yang seharusnya kita yakini sebagai kebenaran yang dapat memerdekakan kita dari dosa khususnya sebagai orang percaya. Bapak Ibu mari kita lihat satu bagian firman Tuhan. Next slide. Dari Yohanes pasal 8. Ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Dikatakan apa di sini? Setelah Yesus mengatakan semuanya itu,
Perhatikan kalimat yang pertama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu sekalian, kita lihat 3 ayat firman Tuhan ini. Mau menjelaskan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya ada di mana Bapak Ibu sekalian? Kebenaran yang sesungguhnya ada di dalam kitab ini. Ada di dalam ini. Apa ini? Firman Allah yang memerdekakan kita. Firman Allah itu apa? Firman Allah itu adalah pikiran Sang Bapa sendiri yang dikeluarkan dari perkataannya. Itulah yang kita kenal dengan firman Allah. Dan firman Allah itu berinkarnasi menjadi manusia yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus sendiri. Dan firman itu telah diperkatakan. Firman itu adalah perkataan. Firman itu adalah pemikiran Allah sendiri. Dan kalau kita kaji dari ayat yang ke-31 ini Bapak Ibu sekalian. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, dikatakan oleh Yesus. Firman yang mana? Perkataan Dia, sang sumber kebenaran itu. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bapak Ibu, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-31 ini. Kenapa Tuhan Yesus berkata, kamu adalah benar-benar murid-Ku? Kenapa Tuhan Yesus tidak berkata, kamu benar-benar adalah pengikut-Ku? Kenapa Tuhan Yesus tidak berkata, kamu benar-benar adalah jemaat-Ku? Kenapa harus kata murid, Bapak Ibu? Pernahkah kita mengkaji sampai ke sana? Karena kalau hanya sebatas pengikut Bapak Ibu sekalian, itu hanyalah orang-orang yang mengharapkan mujizat. Itu adalah orang-orang yang hanya mengharapkan berkat, anugerah, kasih karunia, tanpa mau berbuat sesuatu apapun yang dikatakan oleh gurunya. Bapak Ibu puji Tuhan, saya sekarang berprofesi sebagai guru. Jadi saya bisa merasakan bagaimana rasanya jadi guru. Sebelumnya kan saya menjadi hamba Tuhan melayani di gereja. Tapi sekarang saya bisa menjadi guru. Ada satu kebanggaan tersendiri. Kenapa? Apa kebanggaan itu? Ketika apa yang saya ajarkan itu diikuti oleh murid-murid saya. Ketika apa yang saya perkatakan dipatuhi oleh murid-murid saya. Ketika apa yang saya perkatakan itu dijalankan oleh murid-murid saya. Itu adalah sebuah kebanggaan bagi saya sebagai seorang guru. Demikian halnya dengan apa yang Yesus katakan. Ayat yang ke-30 dikatakan apa? Setelah Yesus mengatakan, apa yang Yesus katakan? Tadi saya sudah ungkapkan Bapak Ibu. Yang Yesus katakan itu adalah kebenaran ilahi. Maka Yesus katakan apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap dalam logos yang aku perkatakan, kamu adalah disciple-Ku. Kamu adalah murid-Ku yang akan melakukan apa yang aku perintahkan. Maka dilanjutkan di dalam ayat ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Kamu akan mengetahui kebenaran. Bapak Ibu sekalian, di sini Tuhan Yesus tidak menggunakan word view-nya Dia. Tapi di sini kita mau melihat Yesus sendiri menggunakan word view sang pencipta alam semesta ini. Yang pencipta manusia dan segala yang ada di dalam dunia ini. Berbicara tentang kebenaran yang sejati. Kebenaran firman Allah lah yang telah memerdekakan mereka. Termasuk kita yang ada di tempat ini Bapak Ibu. Memerdekakan dari apa? Dari belenggu dosa. Memerdekakan kita dari maut. Memerdekakan kita dari api yang akan menghanguskan kita di dalam neraka. Karena firman Allah itu adalah api yang menghanguskan setiap orang yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu sekalian, walaupun kita mengaku kita sebagai orang Kristen, mungkin ini perkataan yang cukup keras bagi kita untuk kita dengarkan pagi hari ini.
Kalau kita masih hidup di dalam kehidupan lama, semua orang bisa membuat KTP-nya agama Kristen, amin. Tinggal pergi aja ke catatan sipil. Tolong ubah agama saya. Ubah, seret. Agama Kristen. Gitu ya. Kristen. Gitu ya. Nah, tapi KTP kita tidak menunjukkan tentang perilaku kita. Kemarin saya baru berdiskusi dengan satu rekan saya pada saat pelayanan di Cipaduri. Saya berkata kepada beliau bahwa saya bukan orang yang menentang tentang karunia-karunia. Saya sangat mendukung. Kenapa? Karena karunia itu ada di dalam Alkitab. Kamu boleh bernubuat. Kamu boleh berbicara, berkata-kata dalam bahasa lidah atau bahasa roh. Boleh. Itu anugerah. Itu karunia. Itu spiritual gift yang Tuhan berikan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kamu telah mendapatkan karunia-karunia tersebut, buah yang kamu hasilkan apa? Jemaat di Korintus adalah jemaat yang pernah ditegur oleh Tuhan Yesus melalui pelayanan Rasul Paulus. Jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang kaya. Bukan hanya kaya secara materi, bukan hanya kaya secara kebutuhan sehari-hari. Tapi mereka juga kaya akan karunia. Tapi Bapak Ibu, karunia yang mereka dapatkan membuat perpecahan di dalam jemaat. Ada yang berkata, oh aku lebih hebat, kenapa? Aku bisa bernubuat. Kamu apa? Oh aku bisa berbicara dalam bahasa roh. Oh kamu kalah dengan saya. Saya bisa menafsirkan bahasa roh. Tapi Paulus katakan apa Bapak Ibu sekalian? Boleh kita semua memiliki karunia itu. Tapi yang paling utama apa? Hiduplah di dalam kasih. Kalau kita tidak bisa hidup di dalam kasih, buah roh yang kita hasilkan tidak ada kasih di dalamnya. Itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang sia-sia, Bapak. Yang perlu kita miliki saat ini adalah buah. Yang kita hasilkan ini buah yang apa? Buah yang seperti apa? Kalau buah yang kita hasilkan adalah buah yang hambar, buah yang pahit, pasti sang pemilik pohon itu akan menebang pohon itu. Kenapa? Tidak memuaskan. Bapak Ibu sekalian, tahun 2017 saya berkesempatan melayani di Kota Baru Parahyangan. Jadi di tempat tinggal kami ada pastori namanya ya, pastori. Nah di pastori itu, di halaman depannya itu ada sedikit tanah lah ya, pekarangan. Nah di tanah itu Bapak Ibu, ada tumbuh satu batang pohon sirsak. Ya, pohon sirsak. Waktu kami nempati rumah tersebut setelah terjadi rotasi, saya tempati rumah itu, pohon sirsak ini memang sudah berbuah, tapi buahnya cuma 2 biji. Hanya 2 biji, lalu kisut. Bapak Ibu ngerti kata kisut? bahasa Sumatera kisut gitu ya. Agak layu gitu buahnya. Lalu banyak putih-putihnya, ada hamanya gitu. Nah, jadi karena pohon sirsak itu tumbuh di depan rumah, depan pintu keluar, jadi kalau saya lalu lalang di situ, kepala saya, namanya juga orang tinggi ya. Jadi ada satu cabangnya yang pas di dahi saya di sini, tumbuh. Jadi setiap kali saya lewat pasti kejeduk gitu. Lalu saya ngomong sama istri saya, "Mah, ini pohon gak berguna ini, halang-halangi jalan aja, semak-semaki aja." Ini keluar bahasa Medan gitu ya. Nyemak-nyemaki aja ini, aku bilang kan begitu. Bagaimana kalau aku tebang aja pohonnya? Tak berguna, tak berbuah pun pohonnya ini. Gak ada hasil yang bisa didapatkan. Daunnya pun kuning-kuning, saya bilang. Lalu saya ngomong sama pohon itu, besok ku tebang kamu, saya bilang. Karena kamu tidak menghasilkan buah yang baik buat saya. Lalu istri saya ngomong, "Pak, jangan. Tunggu dulu." "Biarkan aku rawat dulu pohon ini. Besok ku siramlah dulu dengan air cucian beras," katanya. Saya nggak tahu ya, apakah ada penelitian ilmiahnya atau tidak. "Besok ku siram dulu pakai air beras, nanti ku bersihkan pohon." Bapak Ibu sekalian, istri saya mulai setiap pagi ketika dia mau masak nasi, air cucian beras itu dia tuang di situ. Lalu daun-daun yang kuning-kuning itu dia petikin seperti itu. Bapak Ibu tahu, keajaiban terjadi. Seminggu kemudian, seminggu Bapak, daun-daun yang kuning itu berubah menjadi hijau. Lalu mulai muncul kuncup-kuncup kecil, yaitu bunga yang akan menghasilkan buah. Dan tahun 2018 Bapak Ibu sekalian, ketika saya meninggalkan Kota Baru Parahyangan harus berpindah ke Kota Batam.
pohon tersebut menghasilkan buah yang besar-besar dan manis lebih dari 20 biji. Dan itu membanggakan dan membahagiakan saya. Bapak Ibu lihat di sini. Ada satu nilai yang saya dapatkan dari pohon ini. Apa itu? Pohon ini menghasilkan buah yang baik untuk saya. Untuk lingkungan sekitar saya yang bisa dinikmati. Bapak Ibu sekalian, kebenaran itu adalah kebenaran yang dapat membebaskan kita dari dosa. Dan setelah kita bebas dari dosa, kita akan menjadi murid Kristus yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan menjadi pengikut saja. Ingat tadi Bapak Ibu, saya sudah katakan. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan, kamu benar adalah pengikutku? Karena para pengikut itu hanya mengharapkan berkat. Mengharapkan anugerah. Tapi kalau disciple, murid adalah orang-orang yang mengaplikasikan, mengimplementasikan apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Itulah buah roh. Tuhan mau kita hidup berbuah. Tuhan tidak mau kita hidup hanya bisa berkata-kata saja, tapi tanpa menunjukkan sikap hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, mari kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Sekarang, yang menjadi kebenaran itu apa? Kita akan lihat dalam beberapa poin. Yang pertama, Bapak Ibu, next slide. Yang pertama, kita lihat Bapak Ibu, kebenaran yang sejati itu siapa sebenarnya? Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, I'm the way, dan kebenaran, the truth, dan hidup, and the life. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau bagi orang duniawi Bapak Ibu sekalian, bagi para pemikir, para filsafat, para filsuf yang tidak mengenal Tuhan, perkataan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 ini, mungkin mereka akan berkata, sombong banget. Emangnya kamu punya hak apa tentang kebenaran? Tapi secara iman Kristiani Bapak Ibu, sebagai orang yang telah mendapatkan kemerdekaan itu, kita dapat mengerti akan perkataan ini. Karena Yesus sendiri adalah firman Allah yang telah menjadi manusia, yang akan menyelamatkan kita dari dosa. Karena sebelumnya apa Bapak Ibu? Sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma pasal 3:23 bahwa upah dosa itu ialah maut. Dan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia mau dekat kepada Allah dengan cara apa? Mau menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa dari cara apa? Rajin beribadah? Oke. Tapi api neraka itu jauh lebih panas, menghancurkan jalan itu. Pak Pendeta, saya ini lebih senang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan adalah dengan cara berpuasa. Oke, boleh berpuasa. Tapi api neraka itu lebih panas, menghanguskan jembatan itu. Kalau begitu dengan cara aku berbuat kebaikan, dengan cara tidak makan daging, tidak membunuh, dan tidak melakukan hal yang buruk, itu baik. Tapi api neraka itu lebih panas dan menghancurkan itu semua. Lalu dengan cara apakah manusia bisa datang kepada Tuhan? Dengan cara seperti apakah manusia bisa memulihkan hubungannya dengan Tuhan? Hanya dengan satu cara. Yaitu Tuhan Allah sendiri yang berinisiatif datang ke dalam dunia. Untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini. Untuk mendapatkan anugerah keselamatan itu. Itulah kebenaran Bapak Ibu. Itulah kebenaran yang Yesus katakan. Akulah jalan. Jalan kemana? Bukan jalan ke Baros. Bukan jalan ke Suryani. Bukan jalan ke Patuha atau jalan ke Terate. Tapi jalan kepada Bapa. Sang sumber dari segala sesuatu. Hanya melalui Yesus. Dan jalan itu harus benar. Bukan seperti seorang calo yang berkata, ayo grogol, ayo terate, masuk. Tapi dia sendiri tidak pernah ke sana. Yesus sendiri yang datang dari Bapa. Dia menyampaikan jalan kebenaran itu. Untuk membebaskan kita dari dosa. Itulah yang harus kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Itulah kemerdekaan yang kita dapatkan. Itulah kemerdekaan sejati
yang bisa melepaskan kita dari semua belenggu dosa. Jadi kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah pribadi Yesus Kristus dan firman-Nya. Mengenal kebenaran berarti mengenal Yesus secara pribadi. Tapi nggak cukup hanya mengenal. Nggak cukup hanya mengenal. Seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal saya? Sekarang mungkin kenal. Kalau dulu mungkin nggak kenal. Sekarang Bapak Ibu kenal saya. Tapi Bapak Ibu mengetahui nggak bagaimana hidup saya? Nggak tahu. Bapak Ibu akan tahu siapa saya kalau tinggal bersama dengan saya. Bapak Ibu hidup bersama dengan saya, makan satu meja dengan saya. Bapak Ibu akan tahu. Oh, ternyata Pak Yohan itu seperti ini toh orangnya. Orangnya introvert, tidak banyak bicara. Katanya. Katanya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengenal itu tidak cukup. Tapi kita harus tinggal di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita tahu apa isi hati Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat yang ketiga, next. Mohon maaf tadi ada lewat satu slide ya. Mohon maaf. Yang ketiga adalah setelah mengenal ya, setelah menerima Dia, kita harus tinggal di dalam kebenaran itu sendiri. Yohanes 8 ayat 31 berkata, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar adalah murid-Ku. Kamu benar adalah murid. Tinggal bersama dengan Dia. Jemaat Suryani yang terkasih di dalam nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini bukanlah satu hal yang kebetulan Bapak Ibu dengar. Tapi hari ini ada maksud Tuhan yang sangat indah untuk mengingatkan kita semua untuk dapat tinggal di dalam Dia. Tinggal dan mengenal di dalam Dia, tetap di dalam firman. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi murid Kristus yang melakukan apa yang Dia mau. Sekarang kita mau melihat Bapak Ibu sekalian sebagai sebuah konklusi bagi kita. Next slide. Bagaimanakah caranya supaya kita bisa tinggal di dalam Dia, mengenal Dia secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Yang pertama, yang paling utama harus kita lakukan apa? Berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Itu dulu. Seperti sebuah sepeda motor Bapak Ibu sekalian. Mau bensinnya penuh sekalipun, kalau akinya tidak ada listrik, motor itu tidak bisa hidup. Betul? Kalau akinya atau baterainya tidak ada tegangan, motor itu tidak akan pernah bisa hidup. Motor itu harus diisi dulu dengan aki, bukan hanya bensin. Firman Tuhan itu yang kita baca, yang kita renungkan, itu adalah untuk mencas energi kita. Energi rohani kita. Supaya apa? Supaya kita ingat dengan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Dan apa yang harus kita perbuat. Jadikan firman Tuhan itu sebagai makanan rohani. Setiap hari mungkin kita bisa makan enak. Bisa makan sate. Ya, bisa makan ya segala macam yang kita mau. Kebab, apa segala macam. Itu membuat tubuh kita sehat memang. Tapi bagaimana dengan tubuh rohani kita? Bagaimana tubuh rohani kita bisa sehat? Caranya adalah dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Setelah membaca dan merenungkan, apakah hanya sebatas seperti itu saja lalu berlalu? Tidak. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mentaati firman Tuhan. Ketaatan adalah bukti iman kita. Hidup dalam kebenaran adalah pilihan setiap hari untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, meskipun itu sulit. Meskipun itu sulit. Apa kesulitan itu Bapak Ibu? Salah satu contohnya. Kesulitan itu ialah mengasihi. Betul? Mengasihi gampang enggak? Gampang. Ajak aja kita nyanyi mengasihi. Mengasihi, mengasihi. Kan gampang kan? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kan gampang. Yang sulit apa? Melakukannya. Yang paling utama mengasihi siapa? Orang yang pernah bersalah kepada kita. Makanya di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus menekankan tentang apa? Mengasihi orang yang bersalah kepada kita.
Mari Bapak Ibu kita taati firman Tuhan. Dan yang terakhir, setelah kita membaca, merenungkan, berdoa dan mentaati, apakah itu saja sudah cukup? Tidak. Kita perlu berkumpul bersama dengan sesama orang percaya. Untuk apa? Untuk saling mendoakan. Untuk saling menguatkan. Bukan ngomongin orang. Beda ya, ngomongin orang dengan saling mendoakan ya. Beda. Untuk saling mendoakan. Kenapa? Karena kita lemah Bapak Ibu. Roh itu penurut, daging itu lemah. Walaupun kita sudah membaca firman Tuhan, apakah kita masih bisa jatuh? Sangat bisa. Oleh karena itu kita butuh teman seiman. Saudara seiman yang menopang kita. Supaya kita tetap teguh di dalamnya. Tapi secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian. Yang mau kita katakan dalam firman Tuhan pagi hari ini. Semuanya bisa kita lakukan dengan menaruh satu harapan kepada Tuhan. Itulah yang bisa memerdekakan kita. Karena hanya dialah jalan satu-satunya yang memberikan kita kesempatan untuk mengalami hidup yang baru. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mengingatkan kepada kita bahwa kita telah dimerdekakan di dalam Kristus. Dan kita harus menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Dia. Saya mengundang pemusik, boleh membantu saya untuk menyanyikan satu buah lagu. Memainkan sebuah lagu. Bapak Ibu, saya percaya lagu yang akan kita nyanyikan ini sudah tidak asing bagi kita. Lagu ini berkata bahwa kita ada di dalam dunia ini bukan karena dengan kekuatan kita. Kalau tanpa Tuhan yang ada di samping kita, kita tidak akan mampu untuk berjalan sendiri. Kaulah harapan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita menyanyikan lagu ini dengan sikap hati yang datang kepada Tuhan. Kita mau menaruh harapan kita kepada Dia. Karena Dialah yang telah memerdekakan kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku takkan Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Barangkali selama ini Bapak Ibu kita masih merasa terbelenggu. Kita masih merasa tertekan oleh dosa yang masih kita bawa. Bapak Ibu, lepaskanlah itu. Dan taruhlah harapanmu itu hanya di dalam Tuhan. Karena hanya Dialah yang dapat memberikan kita damai sejahtera. Karena di dalam Dia kita memperoleh kemerdekaan. Mari kita taruh harapan kita kepada Tuhan. Taruh harapan itu di dalam Tuhan. Lepaskan semua belenggu-belenggu yang ada itu. Minta Tuhan untuk menolong kita. Minta Roh Kudus Tuhan untuk menguatkan kita. Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang merindukan itu, silakan kita meletakkan tangan kanan kita di dada kita masing-masing. Mari kita katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru kepada-Mu Tuhan. Karena
Karena pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Hanya datang daripada Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. pandang wajah-Mu Tuhan. Bapa di sorga, Engkau melihat jemaat-Mu saat ini. Aku mau berdoa Tuhan kepadamu, membawa jemaat-Mu di tempat ini. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Biarlah Tuhan Kau memegang tangan mereka, menguatkan mereka yang terbelenggu. Tuhan lepaskan, Tuhan lepaskan, dan mereka mendapatkan kemerdekaan. Biarlah mereka terus memandang hanya kepadamu. Terima kasih. Engkaulah harapan kami Tuhan di mana Engkaulah harapan Bapa di sorga, firman-Mu telah disampaikan, isi hati-Mu telah diberitakan. Biarlah saat ini Tuhan kami mohon kepadamu, Roh Kudus yang telah ada di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, kiranya memberikan kami pengertian tentang apa yang Engkau inginkan dari kami Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Kemerdekaan di dalam kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran di dalam firman Allah, firman Kristus yang telah memerdekakan kami. Sungguh anugerah yang besar Tuhan Engkau nyatakan bagi kami, yang tidak terbeli dengan emas ataupun perak. Biarlah kami dapat menghargai itu semua dengan cara melakukan firman Tuhan, menjadikan itu kesaksian hidup kami, sehingga dapat menjadi berkat bagi semua orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan kita katakan, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, atas nama Jemaat Suryani, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohan Lim yang sudah memberitakan firman Tuhan. Saya percaya kita semua pulang membawa berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kita akan membawa persembahan, sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk berkat dan kasih karunia-Mu. Sebentar kami mau membawa persembahan kami untuk rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah semuanya boleh menjadi alat kerajaan-Mu dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang membeli, berkati dengan berkelimpahan. Di dalam nama Yesus kami mau membeli dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Besarkan nama Tuhan, puji namanya. Saya persilakan kepada yang bertugas untuk mengedarkan kantong persembahan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemuliaan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besar
persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebentar saya akan membacakan Warta Jemaat GBI Suryani Minggu 24 Agustus 2025. Bapak Ibu Saudara, selain memberikan persembahan secara langsung seperti tadi, Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar, atau bisa juga dengan memindai kode QR yang tersedia di pintu depan gereja dan dekat tangga turun. Jadwal kegiatan sepekan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat jadwal kegiatan yang ada sepanjang minggu ini, dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya sesuai dengan komisi-komisi yang diikuti. Dan kami tidak bosan-bosannya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam persekutuan doa, karena ini adalah persekutuan doa untuk umum, untuk seluruh jemaat. Mari hadir bersama-sama berdoa hari Rabu, juga untuk remaja dan pemuda di hari Selasa. Ibadah Raya tanggal 31 Agustus 2025 pukul 7 pagi di tempat ini. Kita akan kembali beribadah dengan tema bertanggung jawab dalam kemerdekaan, terhadap kemerdekaan. Pembicaranya adalah Bapak Yahya Chandra. Baptisan air akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 September 2025 pukul 4 sore di GBI Suryani. Buat Bapak Ibu Saudara yang ada keluarga, anak, cucu, atau Bapak Ibu Saudara mau dibaptis, boleh daftar ke sekretariat. Aksi sosial ketiga, Cinta dalam Aksi, ada posternya yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat, akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 pukul 18.30. Jadi Cinta dalam Aksi ini adalah aksi membagikan makan malam kepada anak-anak jalanan, pemulung, dan orang-orang yang tidur di gerobak. Dan biasanya dilaksanakan pada malam hari. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang mau berpartisipasi boleh mendaftar ke Ibu Fei. Batas pendaftarannya adalah hari Minggu tanggal 14 September 2025. Buat Bapak Ibu Saudara yang mau menyumbang, mau ikut serta dalam dana, donasi atau sumbangan bisa diberikan kepada Ibu Yulina. Nasi yang akan dibagikan per boxnya adalah 20.000 dan targetnya akan membagikan 200 box. Tapi berdasarkan pengalaman yang ada, 2 kali Cinta dalam Aksi selalu melewati. Karena luar biasa antusias jemaat untuk ikut serta berpartisipasi dalam acara ini. Jadi kalau direncanakan 150 dibagikan 200, 250. Puji Tuhan ya. Kita percaya saat ini juga akan Tuhan berkati dengan berlimpah. Berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa, kita akan berdoa untuk beberapa jemaat, untuk Bapak Wisnu, saya lihat Bapak Wisnu sudah kembali hadir, puji Tuhan. Untuk Ibu Hoksun, untuk Ibu Melia dan juga Ibu Lisna. Kita juga pagi hari ini akan berdoa untuk perjalanan Joshua ke Dubai, hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025. Juga kita akan berdoa untuk Steve, anak dari Bapak Chandra dan Ibu Erna, yang kemarin sudah berangkat untuk melanjutkan studi di Cina. Kita juga akan tetap berdoa untuk sekolah minggu, remaja, pemuda, sekolah dan kuliah dan pekerjaannya. Juga seluruh sidang jemaat agar Tuhan yang senantiasa memimpin, menyertai dan memberikan kesehatan yang sempurna. Untuk pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pelayanan doa dan informasi bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar. Kita juga tetap akan senantiasa menjaga kesehatan jasmani, rohani, senantiasa berdoa, membaca firman, senantiasa makan yang sehat, dan tentunya bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman yang lainnya, kita akan bersama-sama berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Aris. Saya persilahkan, dan selesai Bapak Aris berdoa, saya serahkan mimbar kepada Bapak Pendeta Madia Yosia Nasala untuk menutup dengan doa berkat. Sama-sama doa. Bapak kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan.
Kami sangat-sangat Tuhan bersyukur, berterima kasih karena anugerah Tuhan yang luar biasa atas kami saat ini Tuhan. Yang boleh beribadah kepadamu pagi hari ini, kami boleh memuji, menyembahmu, mendengarkan firman-Mu, dan tiba waktunya kami Tuhan mau bersyafaat Tuhan, terutama buat gereja kami Tuhan, GB Paturini Jemaat Suryani. Berdoa buat kegiatan-kegiatan kami selama seminggu ini Bapa. Kami berdoa biar apapun Tuhan, rutinitas Tuhan yang kami lakukan bukan hanya Tuhan kegiatan semata-mata rutinitas, tapi sungguh Tuhan kami boleh Tuhan mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Boleh mengenal Engkau Tuhan melalui kegiatan-kegiatan kami di tempat ini Tuhan. Melalui ibadah Tuhan, kami Tuhan boleh Tuhan tahu apa isi hati-Mu. Kami boleh mengerti Tuhan apa kehendak-Mu atas setiap kami Tuhan. Bahwa kami mengalami pengalaman-pengalaman pribadi Tuhan yang menjadikan kami lebih lagi Tuhan mengenal Tuhan, tahu kebenaran dan mengerti Tuhan maksud Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Mari kami berseru, kami berdoa pagi hari ini biar kami Tuhan boleh bertumbuh, boleh semakin mengenal Tuhan melalui kegiatan-kegiatan kami selama minggu ini Bapa. Baik Tuhan ibadah raya maupun Tuhan di dalam persekutuan doa hari Selasa, hari Rabu Tuhan. Kami juga boleh senantiasa Tuhan di dalam Tuhan kehendak-Mu, rencana-Mu, dan semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui kegiatan ini Bapa. Terima kasih, kami bersyukur dan kami menyerahkan segala kegiatan-kegiatan ibadah kami dalam minggu ini ke dalam tangan-Mu. Ada berkat Tuhan dicurahkan, ada kemurahan anugerah, dan sungguh Tuhan kami semakin hari semakin Tuhan menjadi lebih dan lebih lagi di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat baptisan air tanggal 28 September nanti Tuhan. Kami berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar Tuhan akan kebenaran-Mu. Mereka boleh diselamatkan, mereka boleh menjadi Tuhan, menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan menjadikan Tuhan hidup mereka semakin Tuhan pakai dengan luar biasa Bapa. Pakai hamba-hamba-Mu, pakai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, orang-orang yang Tuhan tetapkan Tuhan melayani Tuhan baptisan air ini Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan baptisan air ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih, tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia di bulan Agustus yang berulang tahun 80 tahun Bapa. Mari kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu tidak akan pernah Tuhan habis untuk bangsa kami Indonesia. Dan kami yakin dan kami percaya semakin hari kami rindu Tuhan, banyak orang yang Tuhan percaya kepadamu di bangsa ini Tuhan. Injil diberitakan di mana-mana, dan sungguh Tuhan keselamatan yang daripada Engkau Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan, buat perekonomian, buat keamanan di bangsa ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau punya rencana yang luar biasa baik atas bangsa kami Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami satu-satunya penolong bangsa kami. Buat setiap hal yang terjadi, permasalahan Tuhan, hal-hal yang terjadi di bangsa ini, kami yakin dan kami percaya Tuhan Engkau yang turun tangan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang sungguh-sungguh Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan, dan selalu pegang kendali atas bangsa kami Yesus. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu semuanya Tuhan. Engkau Tuhan yang sungguh memberkati Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Bapak Surgawi, kami berdoa saat ini buat jemaat Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan. Kami berdoa buat Bapak Wisnu, oh Tuhan dalam pemulihannya, oh Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami saat ini. Tuhan yang memulihkan dengan sempurna. Demikian juga kami berdoa buat Cihoksun, buat Ibu Melia, buat Ibu Lisna yang dalam pemulihan saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna. Bilur Yesus Kristus melenyapkan segala sakit penyakit, sehingga saat ini mereka boleh merasakan kuasa Allah, jamahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat oh Tuhan Yosua
yang Tuhan akan berangkat ke Dubai pada tanggal 27 Agustus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan perjalanannya, Tuhan yang sertai, Tuhan lindungi dan boleh tiba di sana bertemu dengan istrinya dan Tuhan menolong, menyertai dan memberkati mereka. Segala rencana-rencananya ke sana, Tuhan yang turut campur tangan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa buat Steve, anak daripada Bapak Chandra dan Ibu Erna yang sudah berangkat pada tanggal Tuhan 21 Agustus yang lalu ke Cina untuk melanjutkan pendidikan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus memimpin menyertai dan selama berada di sana Tuhan yang menyertai dan melindungi. Tuhan yang membuatnya berhasil dalam studinya Bapa. Dan Tuhan yang Tuhan menjauhkan dari hal yang bukan daripada Allah. Tuhan biar selama di sana Steve boleh senantiasa berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan yang berkati mereka. Juga dalam pergaulan mereka Tuhan. Ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Hidup takut akan Tuhan selalu ada atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Baik yang hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Maupun mereka yang mengikuti secara live streaming. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus memimpin dalam kehidupan mereka. Boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Apapun pergumulan yang dihadapi, Tuhan yang turut campur tangan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada pergumulan dalam masalah pekerjaan, Tuhan bukakan. Tuhan berikan pekerjaan Tuhan. Dalam masalah ekonomi keuangan, Tuhan yang berkati mereka. Tuhan yang mencukupi segala apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biar apa yang telah kami terima lewat firman Tuhan, kami pegang, kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Yohan yang telah melayani kami pada pagi hari ini. Tuhan yang terus memimpin dalam kehidupannya. Juga Tuhan berikan kesehatan yang sempurna atas hidupnya Bapak. Sehingga dengan kesehatan dia boleh Tuhan lebih lagi di dalam melayani, dalam melakukan tugas-tugasnya. Dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Tuhan pasti punya rencana yang terbaik bagi keluarga ini Bapa. Dan Tuhan peduli dan melakukan perkara-perkara yang luar biasa bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Penyertaan dan perlindungan Allah yang sempurna ada atas umat-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah. Yang bersumber dari Allah Bapa. Dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin. Menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan. Amin.